Hey teman-teman, ketemu lagi ya di match reaction kita. Kali ini saya ingin membahas tentang hasil seri 2-2 ya melawan Fulham. Menurut saya pertandingan ini ya ini mencerminkan sekali apa yang sudah saya bahas di video saya yang ini ya. Jadi bahwa problem kita bukan di serangan. Problem kita itu adalah ketidakmampuan untuk menjaga keunggulan. Jadi masalahnya justru ada di masalah pertahanan kita gitu. Jadi ya pertahanan kita ini menjadi PR banget gitu loh. Jadi kenapa justru saya makanya heran kenapa banyak orang yang bilang bahwa Arsenal ini butuh penyerang, di mana kita ini justru butuhnya defender kalau menurut saya gitu kan. Yang kemarin sebenarnya sudah dapat bagus dari Jurriën Timber, tapi justru malah cedera di pertandingan pertama gitu kan. Nah itulah, jadi menurut saya problem kita ini bukan di penyerang. Oke, nah saya mau bahas dulu tentang 2 golnya Fulham ya. Gol yang pertama ini dari Anders Pereira ya. Menurut saya itu banyak yang bilang itu kesalahan dari Ramsdale gitu. Kalau kita lihat tayangannya gitu kan, itu sebenarnya bukan salah Ramsdale. Kesalahan di siapa? Kesalahan di Bukayo Saka gitu. Kenapa? Itu dia umpan back pass, dia mau melakukan back pass, tapi back passnya itu ke posisi yang nggak ada siapa-siapa di situ ya. Jadi half space kanan Arsenal yang ada di depan gawang itu kosong. Jadi pada posisi half space itu kosong, kok kenapa dia umpan ke situ, dia back pass ke situ, yang langsung disambut dengan Anders Pereira. Ramsdale itu pada tahap awal build up serangan, ya. Jadi dia masih berekspektasi kita lagi build up serangan. Dan dia juga memang karena di menit pertama dia juga baru melakukan build up serangan kan. Jadi dia baru melakukan build up serangan. Kok tiba-tiba ada back pass dari Bukayo Saka ke posisi kosong yang seolah-olah jadi umpan terobosan gitu loh. Ya, jadi dia juga udah mati langkah di situ. Sebenarnya dia udah mati langkah. Kenapa? Ya karena umpan itu harusnya tidak terjadi gitu loh. Jadi ketika seperti itu juga Anders Pereira begitu menerima bola dia juga nggak berlama-lama kan, memanfaatkan posisi Ramsdale yang sudah mati langkah itu, dia segera melakukan tendangan, nggak memberi kesempatan Ramsdale untuk balik ke posisinya gitu. Ya kalau dibilang kesalahan Ramsdale, menurut saya justru ini adalah kesalahan dari Saka yang kenapa kok dia ke half space kosong itu. Dan menurut saya itu juga kesalahan itu adalah harusnya itu di Ben White. Jadi posisi Ben White itu dia setara dengan partai yang ada di depan. Harusnya Ben White itu ada di posisi yang Saka itu lakukan back pass gitu loh. Jadi kenapa Ben White ada di sebelah situ? Mungkin Ben White masih merasa dia adalah full back kanan gitu kan, padahal dia adalah center back kanan gitu. Jadi menurut saya problemnya ada di situ. Ben White yang tidak ada di posisi dia, dan Saka yang umpan kok ke posisi kosong itu gitu loh. Jadi ya itulah yang menjadi masalah menurut saya, bukan di Ramsdale tapi ada di Saka dan Ben White gitu. Yang berikutnya saya lihat itu adalah di gol kedua. Nah kalau menurut saya gol kedua ini ya ini juga PR ya buat Arsenal, karena kita beberapa kali itu adalah dari set piece corner itu suka bermasalah, dimana kita nih kurang mampu untuk membuang bola secara segera. Jadi pada posisi dimana tidak segera dibuang, bola itu menjadi kemelut di depan gawang. Nah namanya kalau udah kemelut di depan gawang itu memang jadinya gambling 50-50 antara bisa kebobolan atau segera dibuang gitu kan. Dan kemarin itu hasilnya adalah kebobolan gitu, karena kita tidak segera membuang gitu. Jadi tidak segera menguasai bola, tidak segera menjaga. Dan menurut saya itu juga yang ngegolin kedua itu Fulham, sebentar,
Palhinha itu nggak dijaga pada posisi, dia lepas dari penjagaan. Jadi waktu dia menendang itu nggak ada yang menjaga posisi depannya Palhinha. Itu ya. Jadi dari saya problemnya kita bukan di, sekali lagi menurut saya, opini saya, problem kita bukan di penyerang. Kenapa? Kemarin itu adalah dua pemain kita yang selalu dianggap remeh oleh fans oleh fans kita sendiri, ya. Itu adalah Fabio Vieira dan Eddie Nketiah, gitu kan, yang selalu diledek dengan nama si tusuk gigi dan Lord Nketiah, gitu kan. Padahal ini dua pemain ini, kita kalau lihat permainan mereka cukup bagus. Apalagi kemarin itu kalau menurut saya Fabio Vieira ya, menurut saya dia permainannya bagus sekali Fabio Vieira kemarin. Terlihat sekali perkembangan dia dibanding musim lalu, gitu. Dan saya herannya kemarin dengan permainan mereka ini masih aja ada fans itu yang menyalahkan ini ke Nketiah, gitu loh. Jadi Nketiah ini mau cetak gol salah, nggak cetak gol salah. Ya, jadi dia cetak gol dihina-hina. Kenapa sih lu cetak gol, gitu kan? Jadinya kita nggak bakal beli penyerang baru. Nggak cetak gol juga tuh kan harus beli penyerang baru. Jadi dia mau cetak gol nggak cetak gol, Nketiah ini selalu disalahin, gitu. Jadi menurut saya ini fans ini nggak ada hormatnya sama Nketiah. Padahal Nketiah ini menurut saya ini pemain yang selalu bisa deliver pada saat lagi kepepet itu. Sebenarnya dia sering kali bisa deliver, nggak selalu, tapi lebih sering dia bisa deliver dibanding dia tidak mampu delivernya, gitu loh. Ya, jadi Nketiah ini musim ini dia sudah mencetak 2 gol, gitu kan. Jadi sudah bagus menurut saya, dari 3 pertandingan dia bisa mencetak 2 gol dan menciptakan 1 peluang penalti di pertandingan kemarin, gitu kan. Pertandingan kemarin melawan Crystal Palace, gitu loh. Jadi dari saya justru problem kita ini ada di pertahanan yang tidak mampu menjaga keunggulan. Makanya kalau dari saya justru dibanding kita cari striker sekarang, lebih penting kita ini harus segera mencari penggantinya Jurrien Timber, gitu kan. Kenapa? Satu, gak bisa Partey di kanan terus. Dia dijadikan sebagai inverted wingback kanan terus tuh gak bisa terus-terusan. Ya, kita harus segera mencari memang posisinya. Kalau memang Arteta itu kan pengennya mainnya inverted wingback di sebelah kiri. Zinchenko kalau nggak ada, tadinya itu sudah masuk bisa Timber. Harus segera dicari penggantinya. Kenapa? Sekarang pada posisi di sebelah kiri ini nggak ada si Zinchenko, Partey di kanan, itu jadi agak lucu, gitu loh. Jadi bukan lucu sih menurut saya, masih belum seimbang lah dibanding, bukan lucu, maaf ya. Jadi bukan jadinya dia tidak seimbang, posisinya tuh nggak balance seperti musim lalu, gitu loh. Banyak yang bilang kenapa sih Partey itu, kan dia midfield. Jangan salah, Zinchenko itu juga midfield ya. Dia juga midfield, ditaruh di inverted sebelah kiri. Jadi Partey sebagai inverted sebelah kanan itu sama Zinchenko, gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya, cuman belum terbiasa, gitu aja. Jadi problemnya adalah belum terbiasa. Dimana Ben White ini tadi yang saya bilang kan, Ben White itu jadinya posisinya dia masih merasa sebagai wingback kanan. Jadi dia masih suka maju-maju, nggak mempertahankan dia sebagai center backnya, gitu. Makanya yang berujung pada gol pertama tadi, gitu. Nah ini, jadi itu yang menurut saya ya. Jadi 2 poin saya saat ini adalah kita butuh memang tambahan defender, bukan attacker, defender, gitu. Yang kedua, come on lah guys, hormatlah sedikit lah sama Nketiah.
Nketiah ini permainannya sudah cukup bagus. Ya, nggak bisa lah disalah-salahin pada saat dia memang menghasilkan gol gitu. Kenapa sih selalu dia yang disalahin? Padahal di permainan-permainan dia musim ini 3 pertandingan saya lihat permainan dia selalu bagus gitu loh. Ya, membuka peluang, membuka ruang dan mencetak gol gitu. Ya, jadi itulah ya itu opini saya terhadap match kemarin ya. 2-2 ya. Minggu depan kita akan berhadapan dengan Manchester United. Ya, kita lihat juga apakah akan ada perbaikan strategi, dan menurut saya itu harus segera harus segera dikoreksi itu secara sistem. Tadi secara sistem posisinya Saka itu tadi dia gol pertama itu saya masih terheran-heran kenapa? Karena memang seolah-olah otomatis Saka itu nendang bola ke sana itu otomatis, karena secara sistem harusnya di sana ada orang dan Ben White nggak ada di sana. Ben White maju ke depan setara dengan Partey. Ya, yang seharusnya di situ adalah ada satu center back lagi gitu. Ya, itulah menurut saya ya. Jadi bahwa kita harus sistem ini harus segera dibiasakan kalau memang kita mau pakai Partey sebagai wingback kanan kita gitu, sebagai inverted wingback kanan kita, maka harus dibiasakan terutama tadi untuk Ben White, Saliba dan mungkin Kiwior yang ada di kiri gitu kan ya. Ya, itu saja sih dari saya untuk match reaction kali ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya.